Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bertemu dengan Ibu Nurul Fatimatul Izzah dalam pembelajaran seni budaya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang konsep, teknik, dan prosedur dalam gerak tari tradisi. Adapun kompetensi dasar pada hari ini yakni kompetensi dasar 3.1 memahami konsep, teknik, dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisi. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi konsep, teknik, dan prosedur tentang tari tradisi daerah setempat dan mengklasifikasikan ragam gerak tari tradisi daerah setempat. Nah, sebelum itu, kalian harus mengetahui apa sih sebenarnya pengertian dari tari. Adapun pengertian dari tari yakni tari merupakan rangkaian gerak yang dibuat dengan pola tertentu dan memiliki unsur estetis, serta mempunyai kedudukan yang kuat dalam kehidupan manusia sebagai media komunikasi. Pertunjukan tari dalam kehidupan sehari-hari biasanya kalian dapat saksikan melalui televisi, YouTube, handphone, ataupun kalian dapat menyaksikan secara langsung. Adapun jenis tari tersebut terbagi menjadi 3 jenis tari. Yang pertama, tari modern, yang kedua, tari tradisi, dan yang ketiga, tari kontemporer. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang tari tradisi. Adapun yang dimaksud dengan tari tradisi merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Di Indonesia ada ribuan tari tradisional, salah satunya berasal dari daerah Sulawesi Selatan, yakni tari Pak Dupa. Tari Pak Dupa ini biasa juga disebut dengan tari penyambutan. Berikut cuplikan tari Pak Dupa. Berdasarkan cuplikan tari Pak Dupa tersebut, dapat dilihat bahwa gerak tari terbentuk karena adanya kombinasi tenaga, ruang, serta waktu. Ketiga unsur tersebut disebut sebagai unsur pokok tari. Ketika kita melakukan gerak tari, maka kita membutuhkan tenaga untuk gerak tari. Gerak tersebut juga membutuhkan ruang dan ketika melakukan gerak, membutuhkan waktu dimulai dari gerak tersebut dilakukan hingga selesai. Dalam gerak tari dirincikan menjadi 2 jenis gerak tari, yakni gerak wantah atau realistik dan gerak estetik. Gerak wantah adalah gerak yang kita lakukan sehari-hari seperti minum, berjalan, memasak, dan kegiatan lainnya. Sedangkan gerak estetik adalah gerak yang distilir sehingga gerak tersebut menjadi indah. Kemudian, gerak dasar tari membutuhkan proses pengolahan atau penggarapan. Adapun pengolahan unsur keindahannya bersifat stilatif dan distorsif. Gerak stilatif adalah gerak yang telah mengalami proses penghalusan yang mengarah pada bentuk-bentuk yang indah. Sedangkan gerak distorsif adalah pengolahan gerak melalui proses perombakan dari aslinya serta merupakan salah satu proses stilasi. Dari hasil pengolahan gerak yang telah mengalami stilasi dan distorsi, maka terbentuk 2 jenis gerak tari yakni gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni adalah gerak yang tidak ada maksud tertentu selain menampilkan keindahan. Dapat dilihat pada gambar di atas yakni pada gerakan tari zaman. Kemudian, gerak maknawi adalah gerak tari yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Contohnya pada gerakan tari kuda lumping. Pada tari kuda lumping, meniru gerakan binatang yang memiliki makna layaknya kuda yang tengah bertarung di tengah peperangan. Lalu, apa sajakah teknik gerak dasar dalam tari tradisi? Teknik yang pertama adalah teknik gerak dasar tari. Yang pertama ada gerak dasar kepala.
Gerak dasar kepala adalah gerak yang dilakukan pada bagian kepala, mata, dan leher. Misalnya gerak dasar pada tari Bali. Yang kedua adalah gerak dasar torso, adalah gerak yang dilakukan dari bahu ke bawah sampai ke panggul. Setelah mempelajari teknik dasar tari, sekarang kita beralih pada ragam gerak tari tradisi. Di dunia, khususnya negara kita Indonesia, terdapat beragam suku serta budaya. Keragaman suku serta budaya tersebut menyebabkan Indonesia dianugerahi beraneka ragam gerak tari tradisional. Salah satunya yakni ragam gerak tari Anida yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam ragam tari tradisional Sulawesi Selatan terbagi menjadi ragam gerak tangan dan ragam gerak kaki. Pada ragam gerak tangan terbagi menjadi beberapa posisi dan bentuk sentuhan jari. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, posisi jari. Posisi jari atas yakni tangan diletakkan sejajar dengan bahu, lalu jari menghadap ke atas. Selanjutnya, posisi jari bawah, yakni tangan diletakkan sejajar dengan pinggang, lalu jari menghadap ke bawah. Posisi jari luar adalah mengangkat tangan sejajar dengan pinggang, namun jari-jari menghadap ke luar. Posisi jari dalam. Untuk posisi jari dalam, kedua tangan diangkat sejajar dengan dada, namun jari-jari menghadap ke dalam. Posisi jari depan, yakni meletakkan kedua tangan sejajar dengan paha. Yang terakhir, posisi jari belakang. Untuk posisi jari belakang, kedua tangan diangkat di atas bahu, namun jari-jari menghadap ke belakang. Yang kedua, sentuhan jari. Sentuhan jari tengah. Untuk sentuhan jari tengah adalah sentuhan yang biasa digunakan dalam tarian adat Bugis Makassar. Kemudian terdapat sentuhan jari telunjuk. Untuk sentuhan jari telunjuk digunakan dalam tarian etnis Mandar. Untuk selanjutnya kita beralih pada ragam gerak kaki. Perhatikan video berikut ini. Ragam yang pertama ada langkah kaki Mulanna. Untuk langkah kaki Mulanna, kedua tangan mengepit sarung, kaki kanan melangkah ke depan diikuti kaki kiri, lalu kaki kanan kembali ke belakang. Selanjutnya ada langkah kaki Renjangna. Untuk langkah kaki Renjangna, kedua tangan mengepit sarung, lalu kaki kanan diangkat secara menyerong, lalu ditutup dengan kaki kiri. Langkah kaki yang ketiga ada langkah kaki Gelukna. Untuk langkah kaki Gelukna, kaki kanan diletakkan di depan, diikuti kaki kiri di belakang kaki kanan, lalu berjalan ke depan. Untuk langkah kaki yang terakhir adalah langkah kaki Tippana. Untuk langkah kaki Tippana dilakukan dengan cara menjinjitkan kedua kaki, lalu berjalan ke arah depan, belakang, maupun samping, kemudian mondok. Baiklah, itulah tadi materi tentang konsep, teknik, serta prosedur dalam gerak tari tradisi. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.